Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur pada pagi hari yang indah ini. Kami lagi boleh beribadah bersama-sama, keluarga kami masing-masing, dan kami ingin membaca firman Tuhan. Kami ingin mendengar dan merenungkannya. Bapa, berbicaralah kepada kami, karena kami semua sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita membuka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 29. Tema kita hari ini pencuri damai sejahtera. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai pada ayatnya yang ke-29, demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian jawab pembacaan firman Allah. Kita berbahagia kalau kita mendengar, memelihara, dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah pencuri damai sejahtera. Beberapa waktu yang lalu, saya mendengarkan sebuah ungkapan dari seseorang yang terpapar COVID. Dan dia berkata kepada anaknya adalah hamba Tuhan yang melayani. Dia berkata, "Bukankah aku telah percaya Tuhan? Bukankah anak-anakku melayani Tuhan bahkan menjadi hamba Tuhan? Mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi?" Dan saudara, dalam keadaan seperti itu dia sangat kecewa. Bahkan dia hilang sejahtera, hilang damai sejahteranya, hilang sukacitanya. Dan anaknya berbicara kepada istri saya, dia menyampaikan, "Itulah kata mama saya sebelum dia dipanggil pulang
oleh Bapa di surga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan seperti itu, ketika dia sakit dan dia melihat keadaan situasi negara kita, situasi banyak orang, maka apa yang terjadi? Takut, gelisah, dan tidak ada shalom, tidak ada damai sejahtera. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang membuat kita tidak damai sejahtera. Ada sebuah kisah, suatu hari ada seorang yang pergi ke bengkel mobil untuk melakukan perawatan rutin. Betapa terkejutnya ketika petugas yang memeriksa seluruh mobil dan kelengkapannya berkata, cadangan bannya kok tidak ada ya Pak? Apakah sengaja dilepas? Dan dia menengok ke bawah dan betapa terkejutnya dia menemukan cadangan ban mobil Avanza-nya hilang. Saudara, petugas itu menghibur dia dengan mengatakan bahwa peristiwa itu seringkali terjadi Bapak, dan menunjukkan bagaimana cara mencopot ban cadangan dengan sangat mudah, sehingga pencuri pun mudah melakukannya. Dan setelah saudara dia melakukan klaim dan asuransi membayarnya, maka saudara, apa yang pertama kali ia lakukan? Dia berkata, saya menjaga ban itu dengan lebih baik supaya tidak dicuri. Bagaimana caranya? Saya memasang pengamanan tambahan, saya harus menjaga barang yang berharga itu. Itu yang dikatakan oleh Bapak itu. Tetapi sebelumnya saudara dia katakan, ketika saya melihat ban saya hilang, maka damai sejahtera saya hilang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga diminta berjuang menjaga keamanan harta benda kita semaksimal mungkin untuk menghindarkannya dari pencuri. Namun apakah kita juga menjaga semaksimal mungkin damai sejahtera di hati kita? Shalom. Damai sejahtera adalah salah satu hal yang penting di dalam hidup ini, yang sayangnya seringkali dicuri. Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Yohanes 20 tadi, ayat 19 sampai yang ke-29, kita melihat di situ bahwa para murid telah hilang damai sejahtera. Damai sejahtera itu saudara, kita melihat bahwa mereka berada di dalam keadaan takut. Ya. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Demikian bunyi kalimat Yesus versi Injil Yohanes. Ketika ia menjumpai para muridnya pada malam hari Minggu pertama setelah kebangkitannya. Sebanyak 3 kali Yesus mengungkapkan kalimat, tetapi saudara, penekanannya adalah berbeda. Kata itu saudara, damai sejahtera, dalam bahasa Yunaninya eirene, yang digunakan oleh Yesus di dalam situasi atau keadaan yang sebenarnya tidak damai bagi para murid pada waktu itu. Betapa tidak saudara. Beberapa di antara mereka sangat-sangat takut. Kita bisa melihat tempat di mana mereka berada, pintu-pintunya terkunci rapat. Ini memperlihatkan satu situasi yang dialami oleh murid Yesus adalah situasi yang tidak damai, tidak aman, mencekam, dan menakutkan. Saudara, dengan kata lain, berkumpul pada suatu tempat yang dirahasiakan, dengan pintu yang tertutup dan terkunci rapat adalah tempat yang aman, nyaman, dan damai sejahtera bagi mereka. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa betapa murid-murid Yesus merasakan ketakutan yang luar biasa terhadap orang-orang Yahudi. Selain itu saudara, karena mereka adalah murid-murid Yesus, adalah musuh dari orang-orang Yahudi, terutama dengan para imam kepala. Jadi artinya, jika pemimpin sebuah kelompok yang satu bermusuhan dengan pemimpin kelompok yang lain, maka sudah pasti murid-murid yang lain juga dimusuhi.
Menjadi murid sebuah kelompok berarti menjadi generasi penerus. Itulah sebabnya para murid Yesus menjadi buronan. Dan mereka mengunci diri di dalam sebuah kamar di rumah itu. Dalam situasi yang sama mencekam dan menakutkan di sebuah tempat yang sama, yang terkunci dengan rapat, yang tidak diketahui oleh orang-orang Yahudi, Yesus menemui murid-muridnya yang sedang berkumpul dan mengatakan kalimat yang sama untuk yang ketiga kalinya, damai sejahtera bagi kamu. Yohanes 20:26. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Thomas tidak percaya pada kesaksian para murid tentang kubur kosong dan kesaksian Maria Magdalena bahwa ia telah melihat Tuhan yang bangkit. Dan akhirnya dalam suatu pertemuan Tuhan yang bangkit itu berkata kepada Thomas, "Hei Thomas, damai sejahtera bagi kamu." Dan kemudian Tuhan menunjukkan tangannya. Apakah ketidakpercayaan Thomas membuat hidupnya lebih baik? Tentu tidak. Ketidakpercayaan itu justru menghambatnya untuk merasakan damai sejahtera yang telah dirasakan oleh teman-temannya terdahulu. Damai sejahtera Thomas telah dicuri dan dia berada dalam satu situasi yang gamang, bimbang, dan ragu. Tapi ketika Yesus datang di situ, kata-kata yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera bagi kamu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan ini saya mau mengajak kita untuk melihat beberapa hal secara praktis. Pencuri damai sejahtera itu yang kadangkala kita alami hari lepas hari. Yang pertama saudara, bahwa kalau kita membaca dalam Alkitab dan juga kita menyaksikan realita, pertama saudara yang mencuri damai sejahtera itu adalah iblis. Dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan pembunuh dan membinasakan. Itu pencuri saudara. Kerjaannya saudara bukan membawa shalom, bukan membawa damai sejahtera, tetapi yang dibawa oleh pencuri itu adalah membunuh dan membinasakan. Pencuri merupakan satu peristiwa, pencurian itu merupakan suatu peristiwa kriminal yang merugikan dan kerap kali terjadi di sekitar kita. Pencurian uang, kendaraan, dan harta benda lainnya. Akan tetapi tidak ada pencuri yang lebih profesional dibanding dengan iblis. Karena apa saudara? Iblis itu adalah bosnya, rajanya. Cara kerjanya saudara sangat halus dan rapi. Banyak orang Kristen yang menjadi target daripada iblis. Dan seakan-akan tidak menyadari bahwa ada begitu banyak hal di dalam hidupnya sesungguhnya telah dicuri oleh iblis. Mereka baru menyadari ketika segalanya telah habis. Dan itulah cara kerja iblis. Dia bekerja dengan rapi, halus, dan kadang-kadang tidak disadari. Tetapi sesungguhnya dia bekerja dengan masif. Saudara, ada bagaimana ya pekerjaannya iblis itu? Bagaimana dia cara mencuri saudara? Saudara, ada banyak hal dalam iblis bekerja. Kita melihat saudara bahwa apa saja yang kerap dicuri oleh iblis. Yang pertama dia curi adalah kegembiraan. Iblis ingin mencuri sukacita kita. Dia tidak mau kita bersukacita. Dia tidak mau kita bergembira. Nah saudara, di zaman COVID ini saudara, kita sering mendengarkan dan itu benar, bahwa kita harus berada dalam satu situasi sukacita, damai sejahtera. Kalau tidak, kita mudah sekali terpapar oleh COVID. Dan bagi mereka yang telah terpapar sekalipun, itu harus tetap nyaman dan damai sejahtera. Kalau tidak, itu akan membuat dia jadi parah. Ketika kita ada dalam kegembiraan, sukacita, dan tidur dengan cukup, dan juga makan dengan cukup, istirahat cukup,
Saudara, itu membuat kita bisa fit dan imun kita naik. Tapi iblis tidak suka demikian, saudara. Dia ingin mencuri kegembiraan kita. Apalagi yang dia curi? Keyakinan kita. Iblis ingin kita meragukan Allah. Dengan caranya, sejak dari semula, saudara. Manusia pertama pun juga, ia ingin sekali, saudara, dan dia berhasil membuat Hawa goncang dan meragukan firman Allah. Apalagi yang dicuri oleh iblis? Pendirian, saudara. Iblis ingin kita berdiri untuk sesuatu yang kosong. Ya. Jadi dia tidak mau kita sungguh berdiri di atas batu karang yang teguh. Sehingga kalau demikian keadaan kita, maka mudah sekali dia menggoncangkan kita. Saudara, apalagi yang dicuri oleh iblis? Yaitu belas kasihan, saudara. Iblis ingin kita menjadi orang egois. Tidak mempedulikan orang lain. Apalagi, saudara, komitmen. Iblis ingin kita menjadi orang yang tidak berketetapan hati. Dan tadi kita melihat bahwa iblis itu begitu luar biasanya. Cara kerjanya masif sekali. Tidak disadari. Bahkan, saudara, kalau kita melihat bahwa iblis ingin kita meragukan keselamatan yang kita terima dari Yesus. Dia meragu-ragukan kita bahwa sesungguhnya percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak pasti. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, betapa luar biasanya iblis. Bahkan iblis ingin kita tidak bertumbuh dalam Kristus. Karakter kita, saudara. Bahkan iblis juga ingin hidup kita tidak layak di hadapannya. Berbicara tentang kekudusan. Iblis ingin mencuri segala yang baik dari hidup kita dengan cara-cara keji, membunuh dan membinasakan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sangat kontras dengan tawaran Yesus, gembala kita. Ketika dia datang di tengah-tengah murid-murid yang sedang galau, yang sedang takut, apa yang dikatakannya? Damai sejahtera bagi kamu. Dia datang untuk memberi hidup. Di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Pertanyaannya, saudara, apakah hari-hari ini kita kehilangan kasih, sukacita, damai sejahtera, komitmen, keyakinan, karakter Allah, dan sebagainya? Bisa jadi, saudara, iblis telah memanfaatkan setiap kesempatan untuk mencurinya. Maka dalam keadaan seperti itu, saudara, mintalah kuasa Tuhan untuk merebut kembali semua kekayaan surgawi yang sudah dicuri oleh iblis itu. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal lain, saudara, bagaimana damai sejahtera itu dicuri dari kita. Ialah ketidakpercayaan. Suatu kali bersama dengan rekan-rekan pendeta, disaksikan oleh salah satu tim itu. Dia katakan bahwa kami naik mobil dari Medan ke Sibolga. Sebuah rute dengan jalan yang naik turun dan tikungan tajam dengan jurang di kanan dan di kiri. Saudara, pengemudi mobil kami yang sudah berulang kali menempuh rute ini meminta kami untuk duduk tenang dan mempercayai pengalamannya. Pengemudi itu berkata, tenanglah Pak Pendeta. Aku sudah puluhan tahun pulang pergi jalur ini dan tidak pernah masuk jurang. Kalaupun kita masuk jurang, kata sopir itu, Pak Pendeta kan sudah pasti masuk surga, kan sudah percaya Tuhan Yesus toh. Saudara, beberapa rekan tertidur lelap selama perjalanan itu. Sementara rekan-rekan lainnya tercekam ketakutan. Karena mereka meragukan apakah sopir itu memang benar-benar bisa membawa mereka selamat sampai ke Sibolga. Saudara, ada dua kelompok orang yang ada dalam mobil itu. Ada yang tidur lelap, ada yang tidak bisa tidur tetapi berada dalam ketakutan. Tidak damai. Nah, apa yang membedakan antara mereka yang tertidur lelap dan mereka yang ketakutan? Kepercayaan mereka kepada pengalaman sang pengemudi.
Mengapa setelah mengucapkan damai sejahtera bagi kamu, selanjutnya Yesus selalu menunjukkan tangan dan lambungnya, dan khususnya kepada si Thomas. Yesus Kristus hendak menegaskan bahwa perkataannya layak dipercaya dan bahwa janjinya itu tergenapi. Dengan kata lain, Yesus mendasarkan damai sejahtera itu pada firman Tuhan yang senantiasa tergenapi. Inilah landasan damai sejahtera itu. Firman Tuhan itu layak dipercaya dan disandari. Saudara, janganlah baik-baik damai sejahtera yang Tuhan telah anugerahkan kepada saudara. Jangan biarkan ketakutan dan ketidakpercayaan kita mencuri damai sejahtera yang telah Dia anugerahkan kepada kita. Itu saudara, ketidakpercayaan. Kita melihat tadi yang pertama, iblis dengan caranya. Lalu yang kedua, ketidakpercayaan. Kita melihat yang ketiga saudara, pencuri damai sejahtera adalah perbantahan. Perdebatan yang akhirnya membuat sakit hati. Ada seorang hamba Tuhan bersaksi suatu kali di mana hamba Tuhan ini mengantar rekan yang sudah menghabiskan puluhan tahun masa hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan pada waktu itu dia katakan arus lalu lintas menjadi macet karena ada kecelakaan. Dan di tengah kemacetan itu para penumpang penumpang sepeda motor bermanuver ya di sela-sela mobil yang tengah berhenti itu. Tiba-tiba terdengar suara bruk. Dan saudara dia katakan saya menoleh ke sebelah kiri. Ternyata ada pengendara motor yang menabrak spion mobilnya. Pengendara itu berhenti dan mengetuk kaca mobil. Dan saya membukakan dan tiba-tiba saja mengeluarkan kata-kata makian. Dia yang nabrak, dia memaki. Ya, saudara, dia katakan tentu saya terkejut dan sudah mulai panas sampai ke ubun-ubun. Namun saudara, dalam keadaan panas, dia yang nabrak, dia memaki. Saya sudah mulai marah. Sudah mulai merah muka saya buka pintu kaca mobil saya. Dan namun saudara, rekan pelayanan yang senior itu tersenyum ke arah saya. Dan kemudian menengok ke arah pengendaraan mobil itu. Ya, sambil bertanya kepada orang itu, ada yang terluka mas? Pengendara motor itu tampak kaget dengan pertanyaan itu. Sejenak ia terdiam lalu menjawab, tidak ada. Maaf pak, sudah menabrak spion bapak. Saya buru-buru ke kantor, jawabnya. Saudara, seandainya tadi tidak ada bapak itu, mungkin terjadi pertengkaran. Itulah sebabnya di dalam Amsal 20 ayat yang ketiga, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Saudara, ayat ini begitu luar biasa, saudara. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Mengapa rupanya? Rupanya dalam perbantahan itu, saudara, itu bisa menghilangkan damai sejahtera. Amsal ini mengajarkan ciri orang yang terhormat bukanlah kemampuannya mengalahkan orang lain dalam perbantahan. Sebaliknya orang terhormat tahu bagaimana harus menghindari atau menjauhi perbantahan. Bukan hal yang mudah untuk menghindari atau menjauhi perbantahan, sebab hal ini menuntut pengendalian diri. Di sisi lain, Amsal ini juga mengajarkan bahwa orang yang dengan mudah membiarkan amarahnya meledak adalah orang yang bodoh. Bodoh bukan dalam arti tidak berpendidikan tinggi, tetapi bodoh dalam arti ia gagal mengendalikan dirinya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengakhiri khotbah ini dengan sebuah kesaksian. Ada sepasang suami istri yang tampaknya sebagai pasangan yang ideal. Keduanya mempunyai penampilan dan kecerdasan
di atas rata-rata. Tentu memiliki pasangan seperti itu menghadirkan kebahagiaan tersendiri, bukan? Seharusnya memang demikian. Tetapi realitasnya tidak demikian, saudara. Sang suami merasa takut istrinya berselingkuh, sehingga ia meminta orang lain untuk terus membututi istrinya. Sebaliknya, sang istri pun diam-diam menyadap nomor telepon seluler suaminya. Ia takut suaminya berselingkuh. Ketakutan itu telah mencuri damai sejahtera mereka, baik sebagai istri maupun sebagai suami. Saudara-saudara, ketakutan apa yang telah mencuri damai sejahtera dari hidup saudara? Hari ini saya mau mengatakan hal ini. Mari kita mengoreksi. Takut akan masa depankah? Takut tentang kondisi kesehatan, keuangan, atau rumah tangga saudara? Daripada membiarkan ketakutan itu mencuri damai sejahtera saudara, mengapa tidak belajar untuk berserah saja kepada Tuhan? Ayat yang terakhir dalam bagian firman Tuhan ini, saudara, yang merupakan kesimpulannya, saudara, bagaimana kita bisa kuat, bagaimana kita bisa mantap di dalam mengiring Tuhan dengan damai sejahtera. Saudara, firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ini janji Tuhan. Mari kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kekhawatiran kita, ketakutan kita, apapun itu kepadanya. Dan dia berjanji, ia memelihara kita. Ia memelihara saya dan saudara. Dan itulah yang kita butuhkan. Kita tidak perlu tahu apa yang terjadi hari esok. Tapi satu hal yang kita tahu, bahwa ia Tuhan kita, ia berjanji, ia memelihara kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kita di dalam menjalani hari-hari kita ke depan. Karena ada banyak hal yang mencuri damai sejahtera kita. Tuhan memberkati kita, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kami di tengah-tengah perjalanan hidup kami yang seringkali membuat kami hilang damai sejahtera. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk jemaat GKBI yang Tuhan terus pelihara. Kami juga terus menyerahkan jemaat kami. Dalam keadaan saat ini, Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu. Baik itu kebutuhan secara rohani maupun juga secara jasmani. Tuhan, kami terus mendoakan jemaat kami agar juga mereka terus membangun kerohanian mereka melalui ibadah-ibadah yang kami lakukan. Baik ibadah hari Minggu dan juga persekutuan doa, bahkan juga bagian-bagian yang senantiasa kami melakukannya. Tuhan sendiri memberikan kepada kami sukacita, antusias di dalam mengikuti semuanya itu. Tuhan, kami doakan sekali lagi jemaat kami di tengah-tengah keadaan seperti ini, baik pergumulan ekonomi jemaat, kesehatan, dan studi anak-anak. Tuhan memberkati Bapa. Kami bersyukur untuk jemaat kami yang berulang tahun, Ibu Kurniasi Wijaya, yang berulang tahun pada tanggal 9 Agustus, dan adik kami Jose Carlo Lufandi, tanggal 11 Agustus. Bapa di sorga, kami datang kepadamu menyerahkan kedua saudara kami. Allah yang baik yang sudah menolong pada masa yang lampau, Allah juga yang baik akan menyertai ke depan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, umat Tuhan. Di tengah-tengah keadaan saat ini, COVID yang telah melanda seluruh dunia ini, Tuhan, jaga dan lindungi anak-anak-Mu. Biarlah mereka tetap dalam sukacita dan anugerah Tuhan hari lepas hari. Bapa, kami doakan juga pemerintah kami di dalam menangani COVID ini. Tuhan, tolonglah. Biarlah juga diberi hikmat oleh Tuhan sendiri. Campur tangan Tuhan yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.